Jumpa lagi para siswa sekalian kelas 10. Minggu yang lalu sudah diberikan penjelasan tentang teks anekdot ya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pada contoh-contoh teks anekdot ya, seperti ini. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Seperti yang kalian ketahui bersama bahwa anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Fungsi komunikasi teks anekdot adalah menyampaikan kritik. Jadi teks anekdot itu tujuannya adalah untuk menyampaikan kritik terhadap situasi yang ada, sehingga bisa menyalurkan tentang pendapat pribadi maupun pendapat terhadap lingkungan. Kemudian struktur teks anekdot yang pertama itu ada abstraksi, yaitu pendahuluan. Kemudian ada orientasi, yaitu bagian dari cerita, artinya suatu bagian cerita yang mengarah pada suatu terjadinya krisis ya, baik itu konflik maupun peristiwa-peristiwa yang lain. Kemudian yang ketiga adalah krisis atau komplikasi, yaitu merupakan suatu peristiwa atau suatu kejadian. Kemudian yang keempat ada reaksi, yaitu merupakan tanggapan respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Artinya dinyatakan sebelumnya yaitu pada nomor 1, 2, dan 3. Dan yang kelima adalah koda, yang merupakan sebuah akhir dari sebuah anekdot, yaitu akhir dari sebuah cerita anekdot sebagai tanda bahwa anekdot tersebut sudah berakhir. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan dan tidak terlalu panjang lebar ya. Kemudian yang berikutnya kalian perhatikan di sini, aksi maling tertangkap CCTV. Di sini ada seorang warga melapor kemalingan. Ini adalah sebuah abstraksi. Kalian tahu bahwa tadi abstraksi adalah merupakan pendahuluan, ya. Judulnya adalah aksi maling tertangkap CCTV. Kemudian ada orientasi. Seperti kalian ketahui tadi bahwa orientasi adalah merupakan cerita yang mengarah pada suatu kejadian. Ada pelapor, Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Jadi ada orientasi, artinya suatu kejadian, mengarah pada suatu kejadian. Kemudian yang berikutnya adalah krisis. Krisis ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi. Ini ada sebuah lanjutan dari yang di atas tadi. Polisi, kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Ini polisi juga menjawabnya juga dengan jenaka ya. Kemudian yang berikutnya adalah reaksi. Ini artinya reaksi atau sebuah tanggapan ya. Pelapor belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, maksud dari sebuah reaksi ini adalah reaksi dari polisi, karena pelapor ini belum minta izin ke maling tersebut karena malingnya direkam menggunakan CCTV ya. Kemudian berikutnya pelapor mengatakan dia hanya bisa pasrah tak berdaya sambil menyerah ya. Ini sebuah koda. Koda ini adalah sebuah penutupan dari sebuah cerita ini ya. Dan yang berikutnya, struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Artinya teks anekdot ini dibuat
karena peristiwanya sudah terjadi. Kenapa begitu? Karena sebuah cerita, anekdot itu adalah sebuah peristiwa-peristiwa yang memang sudah pernah terjadi. Kemudian diangkat dalam sebuah anekdot yang merupakan sebuah sindiran. Yang B, menggunakan kalimat retoris. Ya, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Dan menggunakan konjungsi kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Seperti kemudian dan lalu. Kemudian yang D, menggunakan kata kerja aksi. Itu kata kerja aksi itu adalah kata kerja aktif, seperti contohnya menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Dan yang E menggunakan imperative sentence, yaitu kalimat perintah. Dan yang F menggunakan kalimat yang bernada seru. Anekdot disajikan dalam bentuk drama, maka akan menggunakan dialog-dialog yang merupakan bagian dari kalimat langsung. Ya. Berikutnya, kaidah kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam teks anekdot yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kalimatnya adalah pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya yang masa lalu, ya, untuk peristiwa yang sudah terjadi. Dan kalimat retoris, apakah benar teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ya, kalimat retoris itu adalah sebuah kalimat yang menyatakan langsung. Kemudian yang ketiga, penggunaan konjungsi, yaitu sebuah kata hubung. Di sini ada kata akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Dan yang keempat, penggunaan kata kerja aksi. Ya, saksi menatap keluar jendela seolah tidak mendengar pertanyaan. Kemudian penggunaan kalimat perintah, Pak, tolong jawab pertanyaan. Ya, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan kalimat seru. Oh, maaf. Nah, ini adalah sebuah contoh-contoh dari struktur kebahasaan teks anekdot. Oke, para siswa sekalian, itu yang perlu saya sampaikan sebagai kelanjutan dari minggu yang lalu yang telah saya terangkan. Untuk selanjutnya kita akan masuk minggu depan, yaitu menggunakan kalimat anekdot, yaitu berupa latihan-latihan. Kemudian dalam materi kali ini saya menggunakan blog Zuhri Indonesia, karena ini saya lihat lebih singkat dan lebih padat dalam penjelasan yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Terima kasih.